dia keluar bisa normal dan sebagainya, lalu bisa membulak-balikan kalau memang benar Jessica Wongso pelakunya psikopat. Hola netizen yang tercinta, masih di kasus Jessica ya teman-teman. Kita terus kawal kasus ini, jangan sampai tenggelam begitu saja ya. Setelah salah satu ahli membantah keras omongan Deddy Corbuzier dan Prof Edi yang menyebut kalau Jessica itu psikopat, kini ada salah satu netizen yang terhormat membantah juga terkait omongan Deddy Corbuzier yang menyebut Jessica itu psikopat. Netizen yang berbakti dengan akun Dr. Erna Bayu ini juga meluruskan terkait asumsi Deddy Corbuzier yang menyebut Jessica itu psikopat. Oke, kita langsung simak saja ya. Seperti apa penjelasannya? Nah, saya ingin meluruskan tuduhan yang diberikan oleh DC ya. Jadi saya berharap kalau kita mau istilahnya berasumsi tentang seseorang, kita jangan gegabah, karena ini bisa merusak nama baik seseorang, bisa membunuh karakter seseorang. Jadi begini loh, psikopat adalah istilah yang dahulu digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak memiliki emosi, perasaan, dan hati nurani. Dalam istilah medis yang tepat untuk kondisi ini sebetulnya bukanlah psikopat, tetapi gangguan kepribadian antisosial. Seorang psikopat dapat memiliki sikap yang bertentangan dengan norma-norma sosial, kurang bertanggung jawab, sulit membedakan perilaku yang baik dan yang buruk, serta kurang memiliki rasa empati. Selain itu, seorang psikopat bisa juga bersifat manipulatif, gegabah, dan berperilaku kasar terhadap orang lain. Gejala psikopat mirip dengan gejala kepribadian narsistik. Namun, penderita psikopat adalah penderita yang tidak boleh dikatakan dia seorang pembunuh atau kriminal. Karena apa? Belum tentu seorang psikopat adalah seorang pembunuh atau kriminal. Belum diketahui secara pasti penyebab seseorang menjadi seorang psikopat. Namun kondisi ini diduga dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Jadi kalau lingkungannya adalah rata-rata orang-orang model seperti ini, dia bisa ikut-ikutan seperti ini gitu loh. Kalau semisal orang tuanya adalah seorang psikopat atau mengalami gangguan mental yang lain ya, itu diindikasikan atau anak ini dimungkinkan bisa terjadi gangguan yang sama. Nah, kita kan ingat di dalam sel tubuh kita, ada sekitar 50 sampai 100 triliun sel ya. Di dalam sel tubuh kita itu ada inti sel. Di dalam inti sel ada RNA, ada DNA, ada kromosom, dan di dalam DNA itu ada pembawa gen, pembawa keturunan. Ya, jadi kalau orang tuanya kriminal, anaknya kriminal, karena ternyata keturunan itu juga membawa sifat karakter kriminal pada orang tua ke anak. Termasuk juga gangguan kepribadian ini, saudara. Nah, berikutnya adalah mengalami riwayat gangguan kepribadian pada saat anak-anak, mengalami kekerasan, pelecehan, atau penelantaran saat anak-anak, sehingga dia memberikan respon di dalam tubuhnya itu dendam kesumat yang luar biasa. Nah, memiliki anggota keluarga yang riwayat keluarganya ini ada gangguan kepribadian antisosial atau gangguan mental yang lain, dan mungkin juga karena kerusakan otak ya, karena di otak kita ini bisa jadi terjadi suatu gangguan struktur otak yang mengatur emosi. Di dalam otak ini ada cairan neurotransmitter loh, dimana ada beberapa cairan yang kalau terlalu tinggi dia juga berdampak orangnya ini marah-marah terus, selalu melakukan kriminalisasi ya. Kalau terlalu rendah itu dia bisa mengalami amnesia, kemudian
Alzheimer gitu ya, pikun, seperti itu. Jadi ada beberapa cairan neurotransmitter itu ada di YouTube saya penjelasannya ya. Ya, ada juga hormon-hormon yang mempengaruhi. Ya, jadi cairan neurotransmitter dan hormon-hormon ini misalnya seperti dopamin, serotonin, norepinefrin, epinefrin, kortisol ya, adrenalin dan lain-lain. Endorfin juga ya, dan lain-lain. Kemudian setelah itu orang-orang yang psikopat itu biasanya adalah orang-orang yang berbeda dengan kita orang normal. Kalau kita kan lihat darah, lihat kekerasan, kan kita takut ya. Kita takut, berdebar-debar, panik gitu kan. Tapi orang psikopat itu begitu tenang, begitu dia bahkan menikmati kejadian-kejadian yang seperti itu. Nah, kemudian psikopat itu juga tidak sama dengan sosiopat loh. Mesti keduanya ini masuk ke dalam kelompok gangguan kepribadian antisosial. Kalau psikopat ini tidak merasakan emosi dan tidak memiliki empati. Kalau sosiopat masih ada emosi, masih ada empati, tetapi sering mengabaikan norma-norma sosial dan cenderung impulsif serta semena-mena. Ini sosiopat. Terus gejala yang lain apa ya? Mungkin bersikap arogan, sangat percaya diri, keras kepala, agresif, suka melakukan tindak kekerasan, memiliki perilaku yang bertentangan dengan norma-norma, mengabaikan dan melanggar hak orang lain, sulit membedakan antara benar dan salah, tidak menunjukkan rasa penyesalan dan empati, sering berbohong, memanipulasi orang lain untuk mendapatkan keinginannya, berulang kali melakukan tindakan kriminal, tidak bertanggung jawab, sering bermasalah dengan pasangan ya, bersikap impulsif, kurang merencanakan segala hal dengan baik. Nah, pada kasus tertentu psikopat sudah menunjukkan gejala pada saat anak berusia 15 tahun atau anak-anak, atau pada saat mereka masih anak-anak. Misalnya kalau kita melihat anak-anak yang bersikap kasar terhadap orang lain dan hewan, kemudian sering atau senang merusak barang, sering berbohong, senang mencuri, melakukan pelanggaran hukum yang serius ya. Nah, tapi perlu kita ketahui ya, seseorang bisa saja memiliki beberapa perilaku tersebut yang saya sebutkan tadi panjang lebar meski bukan seorang psikopat. Untuk memastikannya tentu diperlukan pemeriksaan seorang dokter spesialis jiwa. Supaya apa? Supaya diperiksa menyeluruh. Periksanya dengan cara apa? Ya tanya jawab, tes wawancara kepada pasien tersebut terkait dengan gejala yang dialami, riwayat penyakit atau gangguan mental lain, serta riwayat gangguan mental dan kondisi medis tertentu pada keluarganya. Dokter biasanya mengkonfirmasi kondisi pasien dengan wawancara keluarga atau orang yang tinggal serumah. Ya, serumah dengan pasien maksudnya. Nah, jika diperlukan, pasien juga akan diminta untuk menjalani pemeriksaan fisik dan tes penunjang guna memastikan diagnosisnya. Biasanya sih, dokter akan membandingkan gejala yang ditemukan pada pasien dengan kriteria gejala psikopat berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder ya, atau DSM-5. Kemudian ada juga pada pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Jessica dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini oleh dokter spesialis jiwa? Kalau Jessica tidak pernah dilakukan pemeriksaan psikiater, orang tuanya nggak pernah diwawancara tentang kondisi kejiwaan dari Jessica, ya kita jangan berasumsi ya, jangan mengandai-andai. Belum tentu loh bukti yang segebok itu benar ya, karena kita ingat kasus Sambo. Apa sih yang tidak dimanipulasi?
Di situ sebetulnya sudah banyak loh netizen Indonesia yang tidak percaya. Tapi masih berusaha untuk percaya. Karena setelah kejadian itu kinerja aparat semakin baik. Namun kalau itu masih terjadi yang dulu-dulu beberapa tahun yang lalu, alangkah baiknya jika peninjauan ulang atau bebaskan Jessica. Bebaskan apabila tidak ada. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya.